walidayya. Sudahlah tak dapat membalas budi baiknya, menyusahkannya pula. Saya kalau memberikan motivasi ke mahasiswa-mahasiswa baru, pesan saya tak banyak, adik-adik mahasiswa, kalau kalian belum sanggup membahagiakannya, jangan kalian susahkan dia. Kalau kalian belum sanggup menyenangkan hatinya, jangan tuntut dia macam-macam. Jangan sampai begitu melihat nama kalian di handphone, kumat darah tingginya. Karena dia tahu, asal datang nama ini pasti masalah. Bahkan nama, tak pula nama budak itu dibuat situ, sebutnya troublemaker, tukang buat masalah. Na'udzubillah. Selesai saya pengajian subuh, datanglah emak-emak, ibu-ibu sudah tua umur 70-an. Ustadz Somad, ya bu, ada yang mau kuadukan sama Ustadz. Apa namanya bu? Aku ini kan memang tempat mengadu. Allahus Somad, Allah tempat mengadu. Apa namanya bu? Anak saya nyuruh saya jual tanah Pak Ustadz. Tanah dia atau tanah ibu? Tanah saya. Kenapa disuruhnya jual? Kata dia, mak udah tua, tak ada gunanya banyak-banyak tanah. Mak nanti kan mati dimakan cacing tanah. Naik cacing saya. Emosi saya. Tunjukkan saya mana rumah ibu, saya datang ke sana, bawakan anak ibu itu biar saya ceramahi dia. Takut saya Pak Ustadz, nanti Ustadz ceramahi, Ustadz balik dia ngamuk ke saya. Sudahlah tak menyenangkan dia, menyusahkan, menyuruhnya pula menjual tanah. Gara-gara apa itu? Karena tuntutan hidup orang sekarang, manusia ini konsumtif. Dulu satu kampung TV-nya satu, yang punya Pak Kades, nonton rame-rame, anak RT di depan. Sekarang satu orang satu TV, bahkan satu orang dua TV. Itulah handphone. Dulu ada TV, ada radio, ada telepon, 3 alat dimiliki oleh 3 orang. Sekarang di situ TV, di situ radio, di situ handphone, lengkap dengan Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Satu alat. Dan sekarang pula orang HP-nya tak 1, 2, 3. Handphone semahal-mahalnya. Saya bukan iri dengan orang yang punya handphone mahal, tidak. Handphone saya sampai sekarang retak ujungnya. Kenapa tak Ustadz ganti? Bukan masalah handphonenya, isinya guys. Nomor-nomor penting payah saya mindah-mindahkan itu. Oleh sebab itu maka kita ini, hidup ini tak usahlah dipeturutkan. Kalau dipeturutkanlah gaya-gaya orang, luar biasa. Ada orang yang berdiri, sekali berdiri 20 juta. Dari mulai sepatu 5 juta, celana sampai ke atas, peci sampai. Tapi rasanya saya kalau bicara ini nanti diomongi orang juga. Peci Ustadz tadi berapa peci saya? 11 juta. Peci saya tadi dihargai 11 juta. Tapi semuanya dilelang untuk pesantren pena kita. Itulah saya paling mahal selama ini memasang alat. Digantikan ini pun dikasih orang juga. Baju putih ini ada dulu tentara. Kalau Danrem itu apa? Komandan Korem. Datanglah komandan Korem mengutus utusan tentara ke rumah. Waktu itu almarhumah emak saya masih hidup lagi, disangkanya datang nih intel mau nangkap. Mana baju Ustadz Somad? Kasihlah baju. Diukurnya, besok dikasihnya 6 biji. Salah satu lagi. Kain sarung ini dikasih Kiai di Sidogiri. Sorban ini tadi. Jadi semua barang nih miliknya Casio, dikasih orang semua. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tujuan dari pakaian itu kan hanya menutup kita. Kalau panas tak kepanasan, kalau dingin tak kedinginan. Itu saja gunanya. Tapi sekarang orang memperturutkan high style, gaya tinggi, yang penting gaya walaupun utang keliling pinggang. Gara-gara apa itu? Konsumtif. Masyarakat ini sudah gila-gilaan. Hidupnya semuanya utang. Dari mulai rice cooker utang sampai panci utang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma bininya aja. Itu pun karena kata Pak Kua mesti tunai. Andai ada mazhab yang mengatakan utang juga dia. Semua dijual. Tanah dijual. Berapa banyak orang tuan tanah akhirnya menjadi tukang jual tanah. Na'udzubillah. Dulu ada ustadz alumni dari Sudan. Kata dia, jangan jual tanah karena Allah tidak pernah menambah tanah. Tanah itu tak pernah bertambah. Oleh sebab itu kalau kita jual, maka habislah dia. Bahkan di Palestina
menjual tanah berarti menjual akidah. Karena kalau sudah dijual kepada Israel, habislah sudah. Google Map sudah menghabiskan tanah Palestina, semua dibuatnya dari Israel. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka sependek-pendek bakti kita kepada orang tua, doa. Jangan sampai lupa. Rabbil firli wali walidayya. Makanya tadi Ustadz Solhas bertahan supaya tausiah ini di sana. Saya bilang kita mesti pindah, harus mendekat ke ibu-ibu biar ibu tuh nggak pindah. Sebetulnya tujuan saya mau membaca ini. Rabbil firli wali walidayya. Jadi berdoanya pakai ring. Yang didoakan ini pertama ring satu diri kita dulu. Setelah diri kita baru orang tua. Setelah orang tua, waliman dakhala baitiya, ampunkanlah orang yang masuk ke rumahku. Makanya kalau mau buat rumah, niatnya supaya orang masuk ke rumah. Sekarang orang buat rumah niatnya gimana supaya orang tak bertamu. Kata Haji Halim tadi, Ustaz Somad, ini dibatasi Habib Mahdi, tak boleh banyak orang datang. Loh, nggak boleh banyak orang datang, ini kan banyak nih Haji. Ini baru intern aja. Ini limited edition ini. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah itu aku dulu, setelah itu kedua orang tuaku, semua orang yang masuk ke dalam rumahku, ampunkan dia ya Allah. Waliman dakhala baitiya, siapa saja pun yang datang ke rumahku, ampunkan dia ya Allah. Baik dia pejabat, maupun pengusaha, maupun penguasa, maupun rakyat jelata, maupun pengemis. Waliman dakhala baitiya, ampunkan dia. Tak ditengok warna kulitnya, tak dilihat jabatannya, tak dilihat dia datang pakai apa. Tak ada di situ dibuat, ampunkanlah semua yang datang ke rumahku. Kalau pakai mobil mewah, kalau pakai ojek jangan. Tidak. Syaratnya di situ apa? Ampunkan orang yang masuk ke dalam rumahku mukminan. Syaratnya dia mesti beriman kepada Allah. Jadi Pak Ustadz, kalau tamunya tak beriman kepada Allah, gimana kita mau mintakan ampun dia kepada Allah? Dia aja tak percaya kepada Allah. Pak Ustadz, saya tamu Pak Ustadz nih. Ya, mohonkanlah doa saya kepada Allah supaya diampuninya saya. Kau percaya tak sama Allah? Tak percaya. Percayalah kau dulu sama Allah. Gimana caranya Pak Ustadz? Sebutkan aja passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah khitan, nanti kita adakan khitan masal. Pemotongan pertama oleh Al-Mukarram Abdul Somad LCMA. Waliman dakhala baitiya mu'mina, ampunkanlah semua orang yang masuk ke dalam rumahku dengan syarat dia percaya kepada engkau ya Allah. Yang keempat, walil mu'minin, dan kepada laki-laki yang beriman. Kenapa Pak Ustadz setiap disebutkan laki-laki sama perempuan, laki-laki duluan? Kata ibu-ibu yang tak setuju, karena mereka punya prinsip ladies first. Mestinya dibalik ini Pak Ustadz, wal mu'minat duluan. Laki-laki duluan itu bukan karena kehormatan, tapi karena tanggung jawab. Laki-laki itu tanggung jawabnya luar biasa. Makanya sekarang banyak laki-laki yang tidak siap menjadi laki-laki. Itulah dia, namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Tak siap dia jadi laki-laki, maka kita didik dia. Ada kalanya perempuan dilebihkan Allah. Ummuka, perempuan. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Jadi tidak selamanya disebut laki-laki. Ketika menyebut laki-laki itu tanggung jawab, tapi ketika menyebut perempuan, kehormatan. Jadi tidak selamanya Nabi menyebut laki-laki, Allah menyebut laki-laki duluan. Ketika menyebut laki-laki duluan itu berarti mengandung tanggung jawab yang luar biasa. Laki-laki punya pundak memikul beban. Sedangkan ketika menyebut perempuan, maka yang disebut di situ adalah kehormatan yang luar biasa. Yang pertama kali masuk ke dalam surga setelah Nabi Muhammad SAW, masuk Nabi ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang. Dilihat Nabi perempuan. Siapa engkau? Kenapa kau lebih dulu? Kata perempuan itu, akulah perempuan yang membesarkan anak yatim. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik,
wa ahsana ilaihinna, dia buat baik, falahul jannah, surga baginya. Kalau menyebut perempuan adalah keutamaan. Oleh sebab itu maka laki-laki didulukan karena tanggung jawab yang luar biasa. Ampunkan aku, sudah. Kedua orang tuaku, sudah. Orang-orang yang masuk ke dalam rumahku, sudah. Bagaimana dengan yang di luar yang tak masuk? Kena juga, cuman dia ring 4, agak jauh sedikit. Walil mu'minin wal mu'minat, laki-laki dan perempuan. Kalau disebut laki-laki, itu sudah masuk perempuan tanpa menyebutkan perempuan. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu, laki-laki. Kutiba alaikum, laki-laki. Kalau perempuan, kutiba alaikunna. Tapi kaedahnya kalau sudah disebut laki-laki, perempuan pasti masuk. Kalau sudah disebut walil mu'minin, perempuan pasti masuk. Kenapa ditambahkan lagi wal mu'minat? Penghususan, kehormatan, penghormatan untuk perempuan. Man amila salihan, sesiapa saja yang membuat kebaikan, min zakarin, laki-laki, au unsa. Kenapa disebutkan perempuan di situ? Karena kehormatan, kedudukan, amal soleh. Al mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi kalau orang berpatokan hanya pakai bahasa Arab, kalau sudah disebut laki-laki perempuan tak masuk, maka tak ada perempuan yang puasa nanti. Kau tak puasa? Enggak, ayatnya kan untuk laki-laki. Nah ini kaedahnya menurut para ulama, bukan kata Abdul Somad. Kalau sudah kita berniat baik, mengaku kepada Allah bahwa kau menciptakan aku, kau memberi rezeki aku, kau yang menghidupkan aku, kau mematikan aku datang dengan bawa banyak dosa, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan orang yang masuk ke rumahku, yang tak masuk ke rumahku juga, yang laki-laki perempuan kan ampunkan. Datang juga orang mengejek kita, zolim pada kita, aniaya kepada kita, maka kita jelaskan di ujung, wala tazidil zalimina illa tabara. Orang yang zalim, orang yang aniaya, orang yang memusuhi, hanya semakin jauh, semakin tenggelam dalam azab, semakin binasa. Tak masuk dalam doa kita, Allah yang ngasih tahu tanpa kita doakan. Doanya titik hanya sampai mukminat saja. Jadi saya yakin dan percaya setiap orang yang datang kemari melihat kaligrafi di rumah Haji Alim, Masya Allah, semua yang datang kemari macam menengok kucing. Hebat ini Pak Ustadz. Apa hebatnya? Entah apalah isinya ini Pak Ustaz. Ya, jangan ragu, karena videonya sudah ada, tinggal tonton saja. Tulis Ustadz Somad di rumah Haji Alim di Palembang, malam tahun baru hijrah. Ustadz Abdul Somad official channel. Subscribe, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terlintas di pikiran saya, tak pernah disetting, tak pernah diatur bahwa malam tahun baru mesti di Palembang, mesti di rumah Haji Alim, mesti bersama para habaib. Tak pernah saya atur, tak pernah saya setting. Saya serahkan saja jadwal Sumatera Selatan Habib Mahdi, karena dia yang paling mengerti. Saya tak berani saya sendiri datang, takut saya banyak jebakan-jebakan Batman. Maka sahibud dar a'lamu bidarihi, ahlu Makkata a'lamu bidariha. Orang penduduk Makkah lebih tahu, penduduk penghuni rumah lebih tahu tentang isi rumahnya. Maka saya serahkan ke Habib Mahdi, di mana nanti kita malam tahun baru terserah. Setelah sampai baru saya tanya, di mana aja jadwal kita Sayyidi Al Habib? Kata Habib Mahdi nanti begini di sini, pas nanti malam tahun baru. Tahun baru kita? Iya, di mana? Di rumah Haji Alim. Di tempat yang baik, bersama orang baik-baik, menyambut tahun yang baik, berharap tahun depan kebaikan-kebaikan saja yang kita dapatkan. Dan yang kita kaji pula tak ada cerita, tak tentu arah. Yang kita kaji yang paling mulia, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada kita diajarkan, ya Allah ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan orang yang masuk ke dalam rumahku, ampunkan juga yang berada di luar. Adapun orang yang menganiaya aku, matikan dia, kalau bisa buat dia stroke agak 6 bulan. Tak ada. Allah ngasih tahu, yang penting kau buat baik, yang penting kau mintakan ampun untuk mereka. Adapun orang yang zalim, biarlah Allah yang membalas. Makanya saya tak pernah mendoakan mereka. Orang-orang yang membuli, menganiaya, menzalimi, tak pernah. Kenapa datang sabar kita? Allah menjamin.
wala tazididz zalimin illa tabara. Orang-orang yang menganiaya, menzalimimu, mereka hanya akan semakin hancur, semakin binasa, semakin rugi, semakin jauh. Karena kita tidak pernah mendoakan yang buruk-buruk. Ketika kita berdoa, maka malaikat mengaminkan. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Ustaz Abdul Somad tausiah hanya sampai jam 7 saja. Karena jam 7.15 sudah masuk sholat isya, orang mau siap-siap wudhu. Saya tambah sampai jam 7.10. Selesai yang ini. Waktu mau masuk, tengok ini. Pas mau keluar, itulah bismillah pertama kali dalam surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman. Inilah surat dari Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu kirim surat, bukan kirim WhatsApp. Kirim surat. Surat yang pertama pakai bismillah, surat Nabi Sulaiman. Ceritanya waktu itu Nabi Sulaiman sedang inspeksi upacara. Tiba-tiba ada satu yang tak datang. Inni lam aral hudhuda. Aku tidak melihat ada burung hudhud. Kau di Palembang burung apa nih Habib? Burung hudhud. Aku tak melihat ada burung hudhud. Mana burung hudhud? Kata Nabi Sulaiman, kalau sampai burung hudhud tidak datang juga, la azbahannahu, kusembelih leher burung hudhud. Sudah ditunggu sekian menit, datang burung hudhud. Burung hudhud, kenapa kau terlambat? Mohon maaf Nabi Sulaiman, aku lambat karena ada satu misi. Apa yang kau lihat? Aku tadi sedang terbang di atas. Terus kulihat ada istana yang sangat megah di bawah. Dan rupanya ada satu kerajaan. Pemimpinnya seorang perempuan. Terlambat, nggak apa-apa, karena ada satu misi. Inilah intel pertama. Hudhud nih intel. Tapi intelnya untuk kebaikan. Jangan yang di intel itu ustad. Tak apa-apa juga untuk laporan, dapat pahala insya Allah. Nah, lalu kemudian burung hudhud melaporkan, oh jadi kalau begitu ada seorang perempuan yang berkuasa. Iya. Apa nama kerajaannya? Kerajaan Sabak. Ratu Bilqis nama pemimpinnya. Maka ditulis Nabi Sulaiman lah surat. Innahu min Sulaiman. Ini surat datang Nabi Sulaiman dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya bismillah yang tak ada ikhtilaf antar ulama dalam Al-Quran, inilah dia. Adapun bismillah dalam Fatihah masih ikhtilaf. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, bismillah dalam Al-Fatihah itu ayat 1. Tapi menurut mazhab Maliki, ayat 1-nya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya Quran cetakan Maroko, coba lihat, Bismillahirrahmanirrahim, tak ada angka 1. Karena menurut orang Maroko, mazhab Maliki, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu yang angka 1. Adapun bismillah yang di setiap awal surat, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, bukan bagian dari surat, tapi pemisah antara surat. Supaya ada pemisah-pemisahnya, itulah dia Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang ini tak ada ikhtilaf bahwa dia bagian dari surat. Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Apa beda Rahman dengan Rahim? Abdurrahman, Abdurrahim, Baitur Rahman, Baitur Rahim, Darur Rahman, Darur Rahim. Rahman semua orang dapat. Yang tak sholat dapat, yang tak puasa dapat, yang tak peduli tahun baru hijrah dapat. Karena Allah itu Maha Kasih dan Sayang. Tapi yang Rahim, yang dapat hanya orang beriman saja. Allah membagikan nikmat barokah itu macam menaburkan beras di waktu pagi. Ketika orang beternak ayam, dia taburkan beras di waktu pagi, semua ayam dapat. Ayam baik dapat, ayam jahat pun dapat. Begitulah Rahman ditebarkan Allah. Yang puasa dapat, yang tak puasa dapat, yang sholat subuh dapat, yang tak sholat subuh pun dapat. Jadi jangan kita iri. Saya nih Pak Ustadz rajin sholat berjamaah, kenapa tak dapat? Dia nggak sholat maka dapat. Rahman. Tapi tak semuanya dapat Rahim. Makanya disebutkan Ghafuran Rahimah. Karena yang dapatkan ampunan itu hanya orang yang mendapatkan Rahim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana Rahman, kata Allah, aku ni Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi.
rahim. Maaf, beribu maaf. Rahim, kantong janin dalam perut perempuan, itu diciptakan dari Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, sampai Ya Somad. Nah, itu mesti disebut. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'lu alayya. Hai kerajaan Bilqis, wahai Ratu Bilqis, Raja Sabah, la ta'lu alayya, jangan kau lebih tinggi daripada aku. Akhirnya menyerahlah Bilqis karena dikatakan jangan kau lebih tinggi daripada aku. Kalau begitu aku datang. Wa'tuni muslimin, datanglah kalian menghadap aku ke kerajaan aku dalam keadaan menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah. Maka lalu kemudian Bilqis pun datang menghadap Sulaiman. Tapi Sulaiman mau menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya. Bukan suratnya saja yang hebat, dikumpulkan Nabi Sulaiman lah bala tentaranya. Ini sekarang Bilqis sudah berada di tengah jalan. Sebentar lagi dia akan sampai ke Palestina dari Yaman. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang sanggup membawa kursi Bilqis ke Palestina sebelum Bilqis sampai? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin Ifrit. Jadi ada salah satu tentara Nabi Sulaiman itu namanya jin Ifrit. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Hai Sulaiman, aku bisa membawa kursi Bilqis dari Sabah ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Bilqis sudah sampai kemari. Kata Sulaiman, ada lagi yang bisa lebih cepat dari ini? Wa qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkatalah seorang laki-laki yang punya ilmu, namanya Asif bin Balkhiyah. Asif sampai ke Bandung jadi Asep. Asif bin Balkhiyah. Ana atika bihi, aku bisa memindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Jin hanya sanggup sebelum Sulaiman tegak, tapi orang soleh Asif bin Balkhiyah, aku bisa memindahkan sebelum matamu berkedip. Prinsip Nabi Sulaiman, lebih cepat, lebih baik. Akhirnya menanglah Asif bin Balkhiyah. 3000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam, manusia sudah lebih menang daripada jin. Zaman sekarang masih ada orang yang minta kepada jin. Wani piro, kata jin. La ta'lu alayya, hai Bilqis, hai kerajaan Sabah, jangan sampai kalian lebih tinggi daripada aku. Maka siapa saja yang keluar dari sini, maupun pejabat, maupun orang kaya, maupun pengusaha, keluar dari pintu, apa kata Haji Alim? La ta'lu alayya, jangan kau lebih hebat daripada aku. Jangan kau lebih tinggi daripada aku. Wa'tuni muslimin, datang kau sekali lagi kemari dalam keadaan menyerahkan diri. Maksudnya jangan kau lebih tinggi daripada aku, kepeduliannya kepada fakir miskin, kepedulian kepada masjid, kepedulian kepada orang tua. Ustadz-ustadz yang disantuni Haji Alim meninggal, istri dan anaknya tetap dikirimi sampai sekarang. Ustadz tahu dari mana? Tadi Haji Alim cerita. Tapi tidak dipesankannya Ustadz sampaikan ayat ini nanti, enggak. Saya aja mengait-ngaitkannya. Saya ini kan suka mengait-ngaitkan di kepala saya. Wa'tuni muslimin. Maka dijawablah oleh Bilqis. Apa kata Bilqis? Kami bersama Sulaiman dan kami berserah diri kepada Allah. Itulah yang kita katakan dalam sholat kita tadi. Hanifan musliman, kami condong kepada kebenaran dan kami berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak berserah kepada selain Allah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di tahun baru hijrah ini sudah kita awali dengan yang baik-baik. Di akhir tahun kita baca doa, berzikir, sholawat, sholat maghrib. Habis sholat maghrib zikir lagi, baca doa awal tahun. Habis itu kemudian pengajian. Nanti sholat isya. Habis itu jangan dinodai dengan yang kotor-kotor. Pakai baju putih,
Datang kemari sebelum ke sini mandi bersih, pakai baju putih. Andai tertumpah satu tetes kopi, tak mungkin saya berani datang kemari. Malu menghadapi manusia. Bagaimana menghadap Allah dengan yang kotor-kotor? Oleh sebab itu maka kalau pakai baju putih nampak cepat kotornya. Orang yang sudah berserah diri kepada Allah jangan lagi dikotori dengan maksiat dan dosa. Makanya dari satu solat ke satu solat mensucikan. Al-Jum'atu ilal Jum'ah, satu pekan 7 hari mensucikan. Ramadan ila Ramadan, 1 tahun mensucikan. Al-Umratu ilal Umrati, satu umrah ke umrah berikutnya. Kafaratul lima bainahuma, mensucikan, membersihkan kita dari segala silap, salah dan dosa. Andai umur kita besok pagi sempat mencicipi siang 1 Muharram, alhamdulillah. Andai tak sampai, gimana lagi? Tak mungkin bisa kita tambah. Umur ini kan bukan isi ulang. Kalau sudah sampai masanya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Berapa banyak sahabat-sahabat kita, tapi kita dikasih Allah ini. Kenapa dikasih Allah kita ini sampai 1442 ini? 1441 sudah berlalu. 1442, apa planning kita ke depan? Maka program-programnya mestilah program yang menolong agama Allah. Berapa masjid yang kita bangun, berapa masjid yang kita makmurkan, berapa anak yatim duafa kita sekolahkan, berapa pondok pesantren yang kita support. Adapun masalah rezeki, urusan Allah. Bagaimana kita memasang kail pancingnya, urusan kita. Pasang saja. Ambil bambu, pasang kail panjang, kasih umpan, letakkan ke dalam. Ikan apa yang datang, itu urusan Allah. Dipasang 10 kail, 10-10-nya hilang sama cacing-cacingnya sekalian. Husnuzon, boleh jadi Allah mau kasih kita ikan masak. Boleh jadi Allah mau kasih kita ikan gulai. Jangan suuzon kepada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Kata orang Melayu, rezeki musang tak akan dimakan harimau. Kalaulah rezeki musang itu dimakan harimau, sudah lama musang itu punah. Tinggal musang berbulu ayam aja lagi. Tapi Allah jamin rezeki. Wa ma min dabbatin. Ini perlu diyakinkan lagi, dikuatkan lagi. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biadikal khair. Engkau yang punya kuasa. La haula wa la quwata illa billah. Ini zaman Covid ini banyak orang cemas. Berapa banyak orang yang kena PHK, dirumahkan, diputuskan kerja, imannya turun, imunnya down, masuk penyakit, maka tak ada, makin kacau. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Sedangkan kita yang selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dengan berjumpa dengan para habaib, dengan para ulama, dengan orang-orang baik ini, bangkit semangat kita, sehat, tetap dengan ikut protokol kesehatan. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita insyaallah. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang tahun 1442 ini lebih baik daripada 1441, itulah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Siapa yang tahun 1442 ini sama saja macam tahun 1441, maka dia orang yang rugi. Yang lebih mengerikan, man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Siapa yang tahun 1442 ini lebih jelek, lebih buruk, lebih banyak dosa, lebih banyak maksiat, lebih hancur daripada tahun kemarin, fahuwa mal'un. Itulah orang yang dilaknat Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya lebih baik ini, lebih banyak ibadah, lebih rajin tahajud, lebih banyak duha, lebih banyak sedekah, lebih banyak berdoa, lebih banyak berzikir, lebih banyak kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin. Jangan lupa subscribe, like, and share.